pasal 6, 7, dan 8, di mana disebutkan penyidik Polri sebagai penyidik utama. Sementara semua PPNS dan penyidik khusus diletakkan di bawah koordinasi polisi. Koalisi menilai upaya ini justru menjadi Polri lembaga yang superpower dengan kontrol sangat besar dan bertolak belakang dengan semangat reformasi kepolisian. Padahal selama ini masih memiliki beban tunggakan penyelesaian perkara setiap tahunnya dan belum optimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat untuk mengusut tindak pidana. Usai menuai kritik, Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah akhirnya menyepakati penghapusan pasal dalam draft RUU KUHP yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama. Dilansir dari laman Partai Gerindra, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan penghapusan pasal 6 tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan aturan dengan undang-undang lain yang sudah mengatur secara spesifik kewenangan lembaga penegak hukum. Habibur Rahman menambahkan keputusan ini juga sejalan dengan langkah sebelumnya yang menghapus usulan pasal terkait jaksa penuntut tertinggi. Ya, pemirsa, di satu sisi pemerintah menyebut revisi KUHP Polri ini sebagai langkah harmonisasi agar hukum pidana kita lebih modern dan efisien. Sementara sejumlah kelompok masyarakat menilai revisi ini justru memperbesar ruang tindakan paksa aparat dan melemahkan perlindungan hak warga negara. Apakah revisi KUHP ini benar-benar memperbaiki sistem peradilan pidana kita atau justru membuka peluang masalah baru? Dan bagaimana memastikan perubahan hukum tidak mengorbankan hak-hak dasar warga negara? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Arief Maulana, dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Hasibuan. Ya, baik, saya ke Pak Arief terlebih dahulu. Ini YLBHI kan melihat sejumlah pasal RUU KUHP ini memberikan ruang lebih besar bagi kepolisian untuk melakukan penangkapan, lalu penyadapan hingga penggeledahan. Apa sih kekhawatiran utama dari YLBHI dengan perluasan wewenang kepolisian ini, Pak? Iya, mana dia? Jadi selama ini kita tahu bahwa ada banyak persoalan dalam proses penegakan hukum, khususnya di dalam penyidikan, di mana kepolisian seringkali melakukan praktek penangkapan sewenang-wenang, kemudian penahanan sewenang-wenang, bahkan kemudian ada penyiksaan, salah tangkap, kriminalisasi, dan berbagai tindakan abuse of power dalam konteks upaya paksa ya. Yang itu terjadi karena di dalam KUHP existing hari ini itu tidak memberikan ruang koreksi atau check and balances untuk menguji apakah penangkapan itu perlu, penahanan ini memang dibutuhkan, sehingga kemudian praktek-praktek keliru yang tadi seperti saya sebutkan di awal itu tidak terjadi. Nah, harapan kita KUHP yang baru, ya, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mestinya memperbaiki kelemahan di dalam KUHP yang lama. Tetapi yang terjadi hari ini ternyata tidak. RKUHP itu tidak mengatur mekanisme judicial scrutiny atau cross-check dari pengadilan, ya, dalam hal ini hakim, untuk menguji apakah memang upaya paksa itu betul-betul diperlukan atau tidak. Dan yang menarik adalah di dalam RKUHP itu memberikan ruang diskresi yang besar bagi kepolisian yang ini rentan untuk disalahgunakan. Kenapa? Ya, ada aturan. Mereka bisa melakukan penangkapan, ya, penyitaan, penggeledahan, termasuk akan ditambah nanti penyadapan dan pemblokiran itu tanpa izin pengadilan, ya, bila mana kemudian dengan alasan mendesak, dan salah satu alasan mendesaknya itu adalah alasan subjektif penyidik, yang ini sekali lagi ini tidak ada indikatornya, jadi diberikan ruangnya kepada diskresi penyidik, dan ini rentan karena selama ini juga itu sudah terjadi. Nah, ini yang kami persoalkan. Dan selain itu juga bicara mengenai kewenangan kepolisian yang begitu besar dalam penyidikan. Ini ada aturan soal penyidik utama, ya. Tadi kalau disebutkan penyidik utama itu dihapuskan, ya kita tidak tahu nih betul dihapuskan atau tidak, karena draft yang beredar 13 November yang kita dapatkan itu masih ada. Jadi polisi akan menjadi penyidik utama yang membawahi penyidik PPNS, penyidik khusus misalkan di soal di pajak, soal di Komdigi, di kehutanan, lingkungan, dan
narkotika dan lain sebagainya, yang mana itu akan kemudian mengakibatkan ada kewenangan kepolisian untuk melakukan koordinasi pengawasan, termasuk mengizinkan ini dibawa ke penuntutan atau tidak. Ini akan berpengaruh nanti pada efektivitas proses penyidikan. Yang kedua, independensi penyidikan. Dan yang tidak kalah penting juga, mestinya penyidikan ini juga diawasi oleh penuntut umum kan. Nah, dan akan kemudian berbahaya ketika kasus-kasus itu juga melibatkan kepolisian. Nah, ini nanti impunitasnya akan semakin besar dan rentan nanti disalahgunakan gitu. Nah, ini yang kita lihat bahwa masih ada pasal-pasal yang sangat bermasalah, karena harapan kita ada kontrol terhadap kewenangan upaya paksa kepolisian, sehingga praktek salah tangkap, praktek penyiksaan, praktek rekayasa kasus, kriminalisasi itu tidak terjadi lagi. Tapi yang ada justru besok RKUHP mau disahkan, pengaturannya masih sangat buruk begitu ya. Ini saya kira menyedihkan begitu ya. Ya, dan kita berharap ya pengesahan yang rencana akan dilakukan DPR RI besok, karena kita juga sudah mendapatkan informasi ada undangan rapat paripurna itu seharusnya dibatalkan gitu ya. Dan kita mendesak kepada Presiden untuk melihat hal ini. Ini berbahaya bagi masa depan penegakan hukum kita. Nah, belum lagi pasal-pasal yang lain, Mbak Nadia. Baik, Pak Edi, lalu bagaimana Lemkapi menyikapi banyaknya kekhawatiran terkait dengan perluasan kewenangan kepolisian nih di RUU KUHP ini? Ya, saya kira ya sah saja ya. Apabila misalnya masih ada masyarakat yang memang tidak setuju terhadap apa yang ada di dalam RUU KUHP ya. Karena bagaimanapun juga memang tidak mungkin ya semuanya sempurna, saya kira demikian, tidak demikian. Tapi saya kira memang ada pro kontra, ada namanya perbedaan pendapat antar masyarakat, itu adalah hal yang wajar ya, karena memang itu adalah ciri khas demokrasi yang ada saat ini ya, antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tapi harus kita ingat bahwasanya proses daripada rancangan undang-undang kitab undang-undang acara pidana ini kan sudah berjalan lama ya, sudah melalui tahapan yang panjang, kemudian juga sudah mengundang banyak pihak ya, dan mulai daripada masyarakat, mulai daripada koalisi masyarakat sipil, mulai juga dari pengacara ya, ahli hukum, semua sudah diundang untuk memberikan masukan-masukan agar kitab undang-undang acara pidana ini betul-betul bisa diterima semua pihak ya. Namun ketika misalnya saat ini ada masyarakat misalnya yang keberatan ya, nggak apa-apa, saya kira itu bagian daripada demokrasi, dan kita ya saya kira itu menjadi bagian daripada kontrol ya kepada aparat kepolisian, dan mungkin ya menyampaikan bahwasanya kewenangan kepolisian besar ya, tapi tugas kita adalah mengawasi kepolisian, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas itu dengan baik ya. Mereka juga misalnya kepolisian itu harus betul-betul diawasi, dijaga, jangan sampai menggunakan aturan ya, sewenang-wenang ya, menggunakan aturan sesuka-sukanya, kan tidak boleh juga ya. Saya kira tugas kita adalah melakukan pengawasan ke depan ya, masyarakat pasti akan mengawasi apa yang menjadi kinerja kepolisian. Tapi selama Lemkapi mengawasi kinerja kepolisian, apakah dengan nantinya RUU KUHP ini disahkan lalu kewenangan kepolisian akan semakin meluas, apakah kekhawatiran masyarakat terkait mungkin nantinya akan terjadi abuse of power itu berpotensi terjadi, Pak? Sebetulnya kalau kita lihat ya, apa yang sudah ada ya, kita undang-undang acara pidana yang sudah ada ya, itu namanya penangkapan memang sudah biasa dilakukan kepolisian. Itu memang tugas kepolisian. Penyitaan juga menjadi tugas kepolisian ya. Kemudian pemeriksaan juga menjadi tugas kepolisian ketika melakukan penegakan hukum. Termasuk juga misalnya penyadapan ya. Itu juga menjadi bagian daripada kewenangan kepolisian ya. Kita lihat misalnya selama ini ya, di dalam memberantas terorisme memang dan narkoba ya, memang polisi saya kira selama ini itu bukan menjadi rahasia, memang itu polisi melakukan penangkapan atau melakukan penyadapan ya terhadap pelaku narkoba. Kalau tidak demikian susah nanti. Bisa dibayangkan nanti narkoba akan merajalela di negeri ini ya.
kalau tidak ditangkapin, kalau tidak diproses secara hukum ya, saya kira itulah memang merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kepolisian. Ya, salah satunya adalah boleh melakukan penyadapan. Karena dengan penyadapan, pelaku-pelaku kakap narkoba itu lebih mudah dideteksi. Termasuk juga terorisme, ya. Langkah mereka, jaringan terorisme itu selama banyak dipantau lewat menggunakan penyadapan dan juga jaringannya. Ya. Selama ini sudah menyadap ya Pak Edi ya? Padahal belum ada undang-undang penyadapannya. Itu ilegal berarti? Bukan, narkoba kan boleh ya. Oh tidak ada, belum ada undang-undang penyadapan sampai hari ini. Bahkan di RKUHP yang baru itu memandatkan supaya ada undang-undang penyadapan. Ya, jadi ilegal kalau memang sudah melakukan praktek penyadapan. Mereka itu kan sudah minta izin kepada pengadilan ya, gini ya. Jadi maka mereka melakukan penyadapan ya. Kan kalau minta izin pengadilan kan dibolehkan oleh aturan. Iya, bukan begitu. Hukum acaranya harus ada undang-undang penyadapan dulu, dan sekarang belum ada. Saya mengingatkan soal itu. Jadi kalau memang sudah ada praktek penyadapan, berarti ilegal itu. Karena yang dibolehkan penyadapan sampai hari ini hanya KPK. Kalau misalnya kalau kita lihat ya, misalnya undang-undang, misalnya dalam aturan-aturan pemberantasan narkoba ya, kita lihat selama ini ada undang-undang narkoba kok yang mengatur tentang itu ya. Silakan dicek, tidak ada. Ya. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Edi ya, Mbak Nadia ya. Tadi disebutkan bahwa penting masyarakat untuk melakukan pengawasan. Caranya bagaimana Pak Edi? Kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu tidak ada mekanisme yang kemudian disediakan, atau kalaupun ada itu ternyata tidak efektif untuk kemudian memastikan kontrol terhadap kewenangan kepolisian supaya dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum, yaitu pelindungan hak asasi manusia dan juga mewujudkan keadilan. Nah, ini yang jadi persoalan sebetulnya di masyarakat selama ini. Ya, memang sudah ada mekanisme izin dari pengadilan, tapi selama ini hanya formalitas. Dan juga yang kedua, sudah ada mekanisme pra-peradilan, tetapi itu sifatnya post factum. Ya, setelah kejadian, setelah kemudian ada dugaan pelanggaran ya terkait dengan mekanisme penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan termasuk penetapan tersangka, baru kemudian bisa diajukan pra-peradilan kerugian baik material maupun imaterial ya, termasuk keselamatan ya, kesehatan itu sudah tercederai, baru bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, ini yang kemudian kita kritik, makanya butuh yang namanya judicial scrutiny. RUU KUHP akan tetap disahkan. Bagaimana rekomendasi Anda untuk DPR dan juga pemerintah untuk memastikan kewenangan polisi ini tidak menjadi alat yang represif? Ya, sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa YLBHI ya menolak upaya DPR dan juga pemerintah untuk membawa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ke paripurna untuk disahkan, karena secara prosedur penyusunan itu sudah menyalahi prinsip partisipasi bermakna ya, dan ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan juga kedaulatan rakyat ya, yang mestinya legislasi itu disusun untuk kepentingan masyarakat dan dilaksanakan secara hati-hati ya, tidak perlu terburu-buru sebetulnya, sehingga kualitas legislasinya betul-betul seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tapi sayangnya memang ya ini yang terjadi dan materi muatan aturannya sangat-sangat bermasalah. Jadi kita menuntut agar DPR dan pemerintah sekali lagi untuk menarik ya draft yang akan disahkan. Dan ini bukan hal yang tabu, ini pernah dilakukan juga oleh Presiden Joko Widodo saat menarik dan juga membatalkan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di tahun 2020-an saat itu ya, ketika masyarakat itu menyampaikan suaranya kepada Presiden bahwa KUHP masih banyak masalah, jadi tolong diperbaiki, dan Presiden mendengar itu. Kita berharap Pak Prabowo yang memang punya
visi untuk melakukan reformasi terhadap institusi-institusi penegak hukum, bukan hanya Polri tapi juga Kejaksaan dan juga Mahkamah Agung, betul-betul melihat ini. Ya, kalau Pak Prabowo cermati, RKUHP ini jauh dari kata baik gitu ya, atau bahkan lebih baik dari RKUHP yang lama, justru akan bertentangan dengan semangat reformasi Polri. Jadi kalau kita perhatikan, reformasi Polri ini kan ingin mendorong supaya kepolisian ini lebih profesional, ya, lebih demokratis dan juga menghormati hak asasi manusia, bukan seperti sekarang. Ini prakteknya polisi banyak melakukan tindak pidana, bahkan kemudian melanggar hak asasi manusia. Itu tercermin dari laporan lembaga negara seperti Komnas HAM, Ombudsman, paling banyak laporannya, salah satunya di institusi ini. Dan oleh karenanya, salah satu kuncinya adalah sebetulnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, revisi kewenangan-kewenangan yang berpotensi abuse, perkuat pengawasan, dan sifat pengawasannya bukan post factum seperti Pak Edi katakan. Kalau masyarakat mengawasi, selama ini mengawasi Pak, tapi tidak efektif dan tidak ada gunanya ketika kalau mengawasi ketika itu sifatnya post factum dan pelanggaran HAM, ya, masyarakat sudah menjadi korban, ya, kerugian sudah banyak, baru kemudian digugat. Nah, itu tidak sesuai dengan cita-cita hukum, kemanfaatan, ya kan, keadilan dan juga kepastian hukum. Oleh karena itu, ya, akan lebih baik kalau pengaturannya itu di depan, ada judicial scrutiny gitu ya. Jadi mau melakukan upaya paksa itu diuji dulu, bukan tidak boleh, harus diuji dulu sehingga akuntabilitasnya itu bisa dipastikan. Dan ini akan juga memperkuat profesionalisme kepolisian. Dan itu yang dibutuhkan. Tapi sayangnya malah tidak ada di RKUHP. Justru akan menambah banyak kewenangan yang potensi untuk disalahgunakan, abuse of power, bahkan juga korupsi. Dan saya kira dengan catatan itu mestinya Pak Prabowo yang menginginkan reformasi kepolisian, yang menunda keberlakuan RKUHP. Tunggu dulu kerja tim reformasi kepolisian. Tunggu dulu masukan-masukan masyarakat untuk perbaikan kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung. Baru kemudian KUHP ini dibahas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masukan publik, masukan akademisi, masukan juga para praktisi termasuk advokat gitu ya. Sehingga RKUHP yang dihasilkan ini betul-betul KUHP yang melindungi masyarakat. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, KUHP ini jadi hukum acara untuk melindungi kepentingan kekuasaan, melegitimasi penyalahgunaan kewenangan, baik itu oleh aparat penegak hukum atau bahkan kekuasaan begitu. Ini yang tidak kita harapkan. Ya. Dan kita berharap besok tidak disahkan dan kita mengajak masyarakat luas untuk menolak pengesahan RKUHP karena masih sangat bermasalah. Dan ini mencederai masa depan keadilan dan juga demokrasi kita kalau ini dipaksakan untuk disahkan. Seperti halnya kita sudah punya contoh Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan oleh MK. Ini kan buang-buang uang rakyat ini kan membahas legislasi ini kan dengan uang pajak kita. Terus kalau kita disuruh ke MK, ngapain gitu ke MK ketika masih bisa diperbaiki di level legislasi, diperbaiki oleh pemerintah. Ini akan sangat boros tenaga, pikiran, waktu dan juga keuangan negara. Dan saya kira akan sangat bijak ya kalau kemudian Presiden, ya DPR untuk menunda pengesahan RKUHP. Dan sekali lagi sangat tidak layak RKUHP untuk disahkan esok ya. Baik, kita sama-sama akan lihat besok bagaimana dan jika memang disahkan tentunya harus diimplementasikan dengan baik dengan pengawasan yang ketat juga. Terima kasih waktunya Pak Arief Maulana dari YLBHI dan juga Pak Edi Hasibuan dari LEMKAPI.